Cek, cek. Tes, tes. Bisa? Ngebungan so. Tes. Oke. Tes, suaraku masuk. Masuk, Pak ya? Salam ya. Oke, siap. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lainnya, langsung kita mulai saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Aksanul Inam Esos selaku Kabid Bina Pemerintahan Desa, dan yang selanjutnya yang terhormat Ibu Risa Ratnasari SPD selaku Porkap DPD pada instansi DPMD dan sekaligus sebagai narasumber dalam seri webinar online ke-44 pada hari ini, serta Bapak Ibu peserta webinar online pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa bertemu secara daring pada Zoom meeting JPKP untuk bersama-sama menambah ilmu dari para sumber yang terpilih setiap seriesnya. Semoga kita diberikan kesehatan selalu. Amin. Baik, webinar online kali ini mengusung tema terkait rilis aplikasi Siskudes 2.0.7 tahun anggaran 2025. Sebelum mulai acara, perkenankan saya Yusuf selaku host pada pagi hari ini yang akan menemani Bapak Ibu peserta webinar online. Selanjutnya bisa dimulai, yaitu pemaparan materi kepada Ibu Risa Ratnasari, SPD. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan menyampaikan rilis Siskudes 207 untuk tahun anggaran 2025. Kemarin sudah saya distribusikan untuk aplikasi 207 tahun 2025. Semoga tidak banyak kendala dari teman-teman. Untuk saat ini saya akan menyampaikan beberapa update dari aplikasi 207. Untuk update Siskudes 207 ini yang pertama yaitu BKU per sumber dana. Kalau dari aplikasi-aplikasi sebelumnya itu BKU tidak bisa menampilkan per sumber dana. Kalau untuk yang 207 sekarang bisa menampilkan BKU per sumber dana. Jadi ada masing-masing sumber dana sudah ada BKU-nya. Untuk yang selanjutnya penambahan laporan tagging. Di sini ada penambahan laporan tagging. Jadi yang sebelumnya ini tidak ada, yang sekarang ada untuk penganggaran. Kalau yang kemarin itu hanya ada di penata usahaan saja ya, pertanggungjawaban. Jadi untuk realisasi, kalau yang di 207 jadi kita bisa melihat penganggaran saja dari tagging apa saja. Kemudian penambahan laporan rekapitulasi tagging penganggaran, lalu penambahan laporan rekapitulasi realisasi tagging pertanggungjawaban. Ini untuk realisasinya, jadi sudah dapat diketahui anggarannya berapa, realisasinya berapa. Selanjutnya,
penambahan laporan realisasi anggaran per paket kegiatan. Jadi di sini bisa kita lihat per paket kegiatannya ya untuk laporan realisasi anggarannya. Kemudian untuk laporan realisasi APBDes gabungan per sumber dana. Kalau ini untuk kompilasi kabupaten, jadi di desa masih belum ada. Kemudian laporan monitoring ini juga untuk kabupaten. Selanjutnya penambahan fitur sortir pencarian nama penerima saat isi data bukti pengeluaran kwitansi. Jadi kita sudah dipermudah ya, dipermudah dengan apa ya, dengan diberikan menu untuk mencari langsung kepada penerimanya siapa. Jadi kita tinggal klik saja di kolom yang ini, nama penerimanya, kita langsung menuju ke kwitansinya. Kalau kemarin kan kita harus mencari di SPP-nya dulu ya. Kita saat lupa SPP-nya harus buka satu-satu. Kalau yang sekarang sudah bisa dilihat dari pencarian nama. Sudah ada penambahan menu pencarian nama. Termasuk juga sortir dan pencarian pada inputan SPP. SPP juga sama, bisa dicari misalnya kita mau mencari SPP Siltap atau pembangunan. Jadi langsung kita cari saja, kita tulis saja di sini Siltap atau pembangunan, nanti SPP-nya akan keluar SPP nomor berapa saja. Sortir dan pencarian pada penyetoran pajak juga sama. Kemudian ini penambahan pilihan tunai atau bank saat pengembalian belanja. Jadi di sini pada menu pengembalian belanja dapat kita lihat ada menu tunai atau bank pilihan seperti pada pencairan SPP. Jadi pengembaliannya ini secara tunai atau bank. Sama juga pada input sisa panjar, juga ada pilihan tunai dan bank. Kemudian penambahan panjang karakter billing pajak dan tidak perlu menginput hingga karakter penuh untuk menyimpan. Jadi ini kalau kemarin kita ada beberapa desa yang bermasalah dengan penginputan pajak untuk 207 ini sudah diupdate sehingga bisa langsung ya, sudah tidak perlu ganti koma atau titik juga. Jadi ini juga penambahan karakter panjang billingnya juga sudah disesuaikan. Kemudian ini penambahan tahun pada input laporan RPJMDes menjadi 8 tahun, yang awalnya 6 tahun berubah menjadi 8 tahun. Di sini ya, ini pada menu perencanaan di data umum desa, visi misi dan RPJMDes-nya. Di sini, ini di RPJMDes-nya sudah diupdate menjadi 8 tahun. Penambahan informasi sumber dana dan status posting pada report jurnal dan penerimaan silpa tahun sebelumnya. Jadi ini jika kalau aplikasi sebelumnya itu tidak ada sumber dananya, untuk yang sekarang ini sudah ada sumber dananya. Di sini dapat kita lihat silpa sumber dana masing-masing. Kemudian status postingnya juga sudah terlihat. Di sini sudah posting atau belum. Kebanyakan dari teman-teman banyak yang sudah menginput jurnal untuk silpa tetapi lupa, belum diposting. Jadi lebih teliti lagi ya, supaya jangan lupa untuk diposting. Kemudian penambahan informasi mengetahui kepala desa pada report pencairan SPP. Kalau kemarin hanya ada 2 yang bertanda tangan pada report pencairan, kalau sekarang sudah ditambahi dengan mengetahui kepala desa. Jadi ada 3 yang bertanda tangan pada report pencairan SPP.
Selanjutnya, penambahan NPWP otomatis pada saat pilih riwayat nama penerima kwitansi. Jadi di sini untuk nomor NPWP penerima kwitansi sudah bisa langsung diinputkan. Jadi nanti bisa dipilih NPWP mana yang akan digunakan. Jadi ini penambahan inputan nama dan NPWP wajib pajak di menu penyetoran pajak, sedangkan nama dan NPWP penyetor otomatis ambil nama dan NPWP desa. Jadi ini untuk yang penyetoran pajaknya juga bisa otomatis langsung muncul ya. Kemudian untuk ini penambahan fitur kosongkan data bisa per kecamatan dan per desa. Tapi ini tidak disarankan untuk pengosongan data ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah input penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban diusahakan tertib supaya tidak meminimalisir kesalahan-kesalahan sehingga tidak perlu kosongkan data. Kalau kosongkan data itu kan harus mengulang lagi nanti ya, butuh waktu. Kemudian ini selanjutnya satu SPP hanya untuk satu paket kegiatan. Jadi saat pembuatan SPP, satu nomor register SPP hanya untuk satu kegiatan saja, satu paket kegiatan saja. Jadi kalau dalam satu kegiatan ada beberapa paket, SPP-nya akan jadi berbeda-beda, tidak di dalam satu SPP. Ini yang paling penting ya teman-teman. Jadi untuk RPJMDes dan RKPDes itu wajib diisi sebelum penganggaran. Harus tetap diisi ya. Jika ini tidak diisi untuk perencanaan, maka tidak bisa input penganggaran. Untuk pengisian RPJMDes dan RKP ini harus benar-benar lengkap, mulai dari data umum, visi misi juga harus diisi semua ya, sampai dengan tujuan dan sasaran, kemudian baru masuk ke RPJM desa. Jangan lupa tetap harus diisi. Bagi teman-teman yang sudah mengisi di aplikasi 2024, insya Allah hari ini akan saya mintakan database-nya, nanti hasil ekspornya akan saya kirimkan ke Korcam masing-masing untuk diimporkan ke aplikasi 207. Ini yang baru juga, aplikasi akan melakukan cek pagu sisa sumber dana saat finalkan SPP. Jadi kalau kemarin kita buat SPP itu tidak tahu ya apakah dana kita masih ada atau tidak sisanya. Jadi untuk yang saat ini sudah dibantu dengan adanya notifikasi cek pagu sisa sumber dana saat SPP finalkan. Jadi di sini bisa muncul apakah pagu dari SPP yang di input itu masih ada atau sudah nol. Selanjutnya, penambahan pengendalian inputan anggaran pendapatan kode sumber dana, menyesuaikan kode akun pendapatannya. Ini untuk penerimaan tunai ya, jadi sudah ada kodenya. Kemudian ini, perbaikan laporan BKU atas transaksi akhir bulan yang tidak muncul sebagai saldo sebelumnya. Kalau di aplikasi sebelumnya kemarin ada yang mungkin BKU-nya kok setelah bulan, misalnya setelah bulan Februari, bulan Maretnya kok tidak sesuai, itu biasanya karena ada transaksi yang diinput di akhir bulan. Di akhir bulan itu tanggal 31 ya, tanggal 31 bulan bersangkutan atau 30, itu kalau ada transaksi yang diinput di akhir, dia biasanya tidak muncul di bulan selanjutnya. Maka harus menggunakan tanggal 1 hari sebelum tanggal terakhir di bulan itu. Tapi untuk di 207 ini sudah diupdate sehingga untuk BKU yang ada transaksi akhir bulan bisa tetap muncul saldonya sesuai kondisinya ya, sesuai dengan realnya.
Sama juga untuk BKU kas tunai atas transaksi akhir bulan tidak muncul sebagai saldo sebelumnya. BKU dan BKU kas bank juga. Kemudian ini perbaikan laporan realisasi anggaran semesteran atas double nilai penerimaan silpa tahun sebelumnya. Kalau kemarin sudah di awal-awal itu ada teman-teman yang bingung kok silpaku jadi ada 4, padahal cuma 1. Itu sudah diupdate sekarang, jadi tidak akan muncul double-double lagi. Termasuk laporan pajak double, nilai saldo awal hutang pajak daerah. Perbaikan laporan penata usahaan buku kas pembantu pajak Panjar, hanya SPP Panjar yang sudah final yang masuk datanya. Jadi SPP yang sudah final yang akan masuk datanya, termasuk SPP definitif juga yang sudah final yang akan masuk pada pencairan SPP. Panjar juga iya. Perbaikan laporan penata usahaan register SPP, SPJ, kwitansi pembayaran. Hanya SPP yang sudah cair yang masuk datanya. Kemudian perbaikan laporan penata usahaan register SPP, pencairan hanya SPP status final saja yang masuk datanya. Jadi SPP yang sudah difinalkan baru bisa muncul pada menu SPP pencairan. Selanjutnya, perbaikan laporan penata usahaan register kwitansi pembayaran. Hanya SPP yang sudah cair, yang sudah masuk datanya. Sama ya, intinya hanya SPP yang sudah difinalkan dan SPP yang sudah dicairkan, itu yang akan masuk datanya. Kemudian selanjutnya, perbaikan laporan DPA, rencana kegiatan desa. Ambil nilai biaya dari data penganggaran. Kalau kemarin itu jika kita print DPA itu yang muncul nilai yang ada di perencanaan di RPJMDes. Tapi untuk yang di 207 jika kita cetak DPA maka nilai biaya yang muncul itu dari data penganggaran. Perbaikan inputan penyetoran pajak error saldo kas tunai tidak mencukupi. Kemarin banyak ya kasus saat input pajak, penyetoran pajak pasti muncul notifikasi saldo kas tidak mencukupi. Nah, untuk yang 207 sudah diupdate dan tidak muncul saldo kas tidak mencukupi lagi. Jadi tidak perlu membuat mutasi palsu ya. Kalau kemarin yang pernah saya sampaikan, buat mutasi palsu dulu, kemudian input pajak, lalu hapus lagi mutasi palsunya. Kalau yang sekarang sudah diupdate dan sudah tidak muncul lagi notifikasi ini. Kemudian perbaikan fitur kirim data ke OMSPAN pada realisasi penyertaan modal tahapan sesuai pencairan, sesuai tanggal pencairan. Ini untuk ekspor impor ke OMSPAN ya dari kabupaten, jadi sudah diperbaiki. Jadi ini untuk yang terakhir hanya di untuk yang terakhir untuk kirim data ke OMSPAN ya. Jadi itu tadi untuk update beberapa update pada aplikasi 207. Semoga teman-teman bisa mengerjakan atau input Siskudes dengan lancar dan tidak ada kendala, asalkan tertib ya. Yang pasti itu tertib. Jadi tidak ada register yang loncat-loncat. Ada karena ada beberapa desa yang masih loncat-loncat registernya. Jadi tanggalnya itu tanggal awal, tapi nomor registernya sudah nomor register akhir, nomor register terakhir. Jadi dia input SPP-nya biasanya di bulan-bulan akhir, tapi di tanggalnya pakai tanggal-tanggal awal-awal bulan gitu. Jadi kalau bisa sesuai ya, sesuai realnya kondisi asli dari saat melakukan transaksi. Untuk hasil update Siskudes 207 itu yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menyampaikan terkait
tagihan BPJS Ketenagakerjaan. Berikut saya sampaikan iuran perangkat desa Kabupaten Lumajang 2025 untuk BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ini untuk perangkat desa, kepala desa, siltap atau gajinya 3.500.000. Untuk iuran pemerintah desanya 6,24%-nya Rp218.400, iuran JHT-nya senilai 2% 70.000 dan iuran JP-nya 1% senilai 35.000. Jadi untuk kepala desa iurannya total 323.400. Untuk sekdes nilai siltapnya 2.402.400, iuran pemerintah desanya 6,24 senilai Rp149.910, iuran JHT Rp48.048, iuran JP Rp24.024. Jadi total iuran untuk sekdes Rp221.982. Selanjutnya KUR, KASI, dan KASUN nilai siltapnya 2.184.000. Kemudian untuk iuran pemerintah desanya Rp136.282, iuran JHT-nya Rp43.680, iuran JP Rp21.840. Jadi total iuran Rp201.802. Kemudian untuk iuran RT RW Kabupaten Lumajang, yaitu hanya 2 program ya, iuran kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian. Iuran kecelakaan kerja senilai 4.800 dan iuran jaminan kematian senilai 6.000. Jadi total iuran 10.800. Ini yang perlu saya sampaikan untuk BPJS Ketenagakerjaan. Jadi silakan penganggarannya disesuaikan dengan total iuran masing-masing. Untuk pemberitahuan selanjutnya yaitu terkait potongan BPJS Kesehatan. Dikarenakan ada kenaikan nilai UMK Lumajang menjadi 2.400.000, maka potongan BPJS Kesehatan 1%-nya juga naik ya. Untuk sekdes dan perangkat desa, KASI, KAUR, dan KASUN 1% dari nilai UMK, sedangkan untuk kades 1% dari nilai siltapnya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan untuk rilis 207 dan info terkait BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Selanjutnya saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Risa Ratasari sudah memberikan pemaparannya. Baik. Ini untuk teman-teman banyak yang tanya WA saya, kenapa kok nggak bisa bergabung? Ini untuk kuotanya udah penuh. Nanti rekaman video ini akan saya upload di YouTube. Jadi teman-teman yang masih belum bisa bergabung nanti bisa lihat di YouTube ya. Monggo untuk mungkin ada teman-teman yang bisa ditanyakan atau tidak ada yang ditanyakan, tidak apa-apa. Bu, mohon izin bertanya. Iya Bu, dari desa mana? Dari Klaten Petang. Oke, siap. Nah, bukan nggih, pertanyaannya cuma sederhana aja, masalah perencanaan.
Kalau misalkan kita pakai sistem apa 4G, itu kira-kira kalau sudah diekspor dari Siskuides 2024 ke Siskuides 207, kalau misalkan ada perencanaan yang belum di-entry ataupun ada perencanaan yang perlu dihapus, apakah langsung bisa di Siskuides 207 kita melakukan penambahan atau penghapusan? Terima kasih. Baik, Pak mungkin langsung dijawab, Bu Risa. Ya, langsung saya jawab ya. Jadi untuk ekspor impor perencanaan dari aplikasi 206, jika terdapat inputan yang mungkin belum sesuai ya, atau masih ada yang mau dibetulkan, itu masih bisa dihapus, diedit atau diubah sesuai dengan kan sudah diperdeskan ya. Jadi bukan menambah kegiatan baru sehingga nanti tidak sama dengan RKP yang sudah diperdeskan. Tetap yang diinputkan sesuai dengan RKP yang sudah diperdeskan, bukan merubah dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, atau sebaliknya yang sebelumnya ada menjadi tidak ada. Jadi tetap yang diinputkan sesuai dengan RKP 2025 yang sudah diperdeskan. Terima kasih Bu Risa. Oke, baik. Siap. Saya lihat dari kolom komentar. Langsung saya baca aja ya Mas Yusuf. Ada pertanyaan dari chat ya. Oke, monggo Bu Risa. Jadi ini ada pertanyaan dari Anton S. Bolehkah impor perencanaan dari Siskudes 2023 untuk impor perencanaan dari Siskudes 2023 kan tidak ada ya. Jadi yang bisa diekspor impor itu hanya dari aplikasi 206, itu pun harus diupdate. Makanya kemarin sudah kita batasi. Terakhir untuk input perencanaan 2025 pada aplikasi 206 itu hari ini ya, hari sudah ada database-nya. Jadi sudah tidak bisa input lagi perencanaan 2025 di 206. Jika ada teman-teman yang ketinggalan atau merasa, oh masih separuh, masih kurang separuh, ya monggo nanti yang setengahnya bisa diinputkan langsung di aplikasi 207. Jadi itu nanti mungkin setelah Zoom ini database akan diambil ya, karena ambil database-nya langsung dari server, jadi saya juga masih mengajukan ke teman operator yang di Kominfo, masih menunggu database yang akan diupdate untuk diekspor impor. Dari Novitasari, mohon diulangi untuk BPJS Kesehatan, untuk Sekdes dan perangkat. Untuk BPJS Kesehatan, jadi ini ya, untuk BPJS Kesehatan, ini untuk Kades, nilai UMR-nya Rp2.429.764. Jadi untuk yang Kades 1%-nya mengikuti nilai siltap karena siltapnya di atas UMR, di atas UMK ya. Jadi 1%-nya 35.000. Kalau untuk sekdesnya karena nilai siltapnya masih di bawahnya UMK, maka 1%-nya mengikuti UMK dari 2.429.000. Ini ya 1%-nya. Ini untuk nilai ini masih untuk nilai satunya. Jadi kalau untuk yang per bulannya, bentar saya ganti dulu.
Bentar, kalau yang ini belum saya ganti ya, yang ini. Pakai yang ini saja. Muskulat. Saya tuliskan saja ya. Jadi untuk kades nilainya 1% dari siltapnya. Jadi 3.500.000. Kurang mas 2 juta. Kira sekdesnya 2 juta kosong 2.402 masih. Terus dikalikan 1. Salah ya. 2 juta salah ya. 24 29 764. Jadi ini ya, untuk potongan BPJS 1% untuk tahun 2025 karena nilai UMK-nya naik menjadi Rp2.429.764, maka untuk kepala desa potongannya Rp35.000, untuk sekdes Rp24.298, berikut juga kasih KAUR dan KASUN juga sama. Ini untuk potongan BPJS Kesehatan. Kemudian saya tambahkan terkait BPJS Kesehatan, yaitu penambahan pengurangan peserta BPJS pada teman-teman perangkat desa. Jangan lupa input EDABU. Jika sudah input EDABU, juga kirim SK, perangkat desa. Jika ada penambahan anggota keluarga, maka perlu tambahkan KK. Itu ya, masih ada beberapa dari desa-desa yang sudah mengajukan EDABU tapi belum kirim SK. Cukup kirim PDF saja, SK dan KK jika ada tambahan peserta dari salah satu
dari salah satu keluarga ya. Ini untuk BPJS Kesehatan sudah ya, saya stop screen. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mohon jelaskan cara input Silpa 2024 di Siskudes 2025. Saya bukakan dulu. Ini ya, untuk input Silpa itu sama dengan aplikasi sebelumnya di 206 inputnya di penerimaan ya. Bentar. Hmm. Kena betul. Dalam aja. Jadi ini ya, untuk mana isu? Ini apa ini? Sarsurinku. Udah jalan. Perisa. Oke. Oke kan ya? Nah ya nggak bisa diklik langsung. Oh, sudah. Thank you. Guys. Jadi ini ya untuk input Silpa seperti tahun sebelumnya pada penatausahaan penerimaan desa. Di sini tinggal kalau untuk akun masing-masing desa tidak perlu memilih desa ya. Jadi saya contohkan untuk desa yang pertama saja ini. Jadi ini tinggal klik Silpa tahun lalu. Nanti kita inputkan di sini ya. Kita klik tambah. Jangan lupa kita klik tambah. Di sini kemudian tanggalnya bisa kita pakai tanggal 1 misalnya ya. 1 Januari 2025. Kemudian uraiannya Silpa tahun 2024. Nah, di sini langsung saja setelah masuk di rincian Silpa kita klik yang tambah ini, nanti akan muncul rinciannya di sini ya dari akun LRA-nya karena di sini masih kosong datanya jadi tidak bisa. Tinggal tambah saja klik
mana yang akan diinputkan nilai silpanya. Jangan lupa diinput silpa sesuai sumber dananya, bukan digabung ya. Jadi sesuai masing-masing sumber dana. Jadi ini untuk, saya hapus dulu. Untuk cara input silpa itu ada di data entry, penatausahaan, penerimaan desa, kemudian silpa tahun lalu. Setelah diinput, jangan lupa diposting ya. Jadi kalau untuk ini, untuk penyesuaian debit kreditnya, cukup input silpanya saja, nanti kolom debit kreditnya akan menyesuaikan sendiri, tinggal klik posting saja. Jangan lupa diposting. Jadi kalau kita kemarin mungkin ada, kalau di jurnal penyesuaian itu ada kita inputkan ekuitas, ekuitasal, jadi kalau di sini tidak perlu, nanti dia akan muncul sendiri. Kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk BPJS Ketenagakerjaan untuk staf desa boleh pakai ADD atau tidak? Dari Pemdes Kebonsari. Boleh, Pak. Izin Monggo, jawab Pak. tadi terkait dengan dari Pemdes Kebonsari ya. Apakah staf desa boleh pakai BPJS Ketenagakerjaan? Sepanjang memang ADD-nya masih mencukupi, silakan. Ya, jadi terkait dengan ini, selama ADD-nya mencukupi, dipersilakan. Sepanjang ruang fiskalnya masih cukup, dipersilakan. Tapi yang prinsipnya adalah untuk BPJS itu sementara yang sudah kita lakukan perhitungan sebagaimana yang sudah kita sosialisasikan hanya untuk aparatur pemerintah desa, kemudian yang kedua BPD dan yang ketiga RT RW. Ya. Jadi kalau mau untuk staf desanya mau dianggarkan karena sebagai pemberi kerja, ya monggo sepanjang memang mencukupi. Ya, jadi itu memang kewajiban dari pemberi kerja untuk mendaftarkan stafnya ke dalam BPJS Ketenagakerjaan sepanjang memang mencukupi ya karena memang pagu total ADD kita dikurangi ya tetapi prinsipnya secara pemenuhan hak-hak dasarnya itu sudah kita lakukan perhitungan gitu. Terima kasih. Sudah jelas ya untuk Pemdes Kebonsari, penjelasan dari Pak Aksan. Kemudian selanjutnya, untuk BPJS BPD apakah boleh dimasukkan di kode kegiatan operasional BPD? Untuk kegiatan upah bulanan staf desa juga karena kode kegiatan di Siskudes tahun 2025 sudah dihapus. Jadi untuk kode kegiatan yang 90 ke atas itu memang sudah tidak lagi digunakan di tahun anggaran 2025, maka untuk kegiatan yang di 2024 kode 90 sampai 99 silakan disesuaikan pada kode rekening yang ada pada parameter 2025. Kalau untuk BPJS BPD kalau kemarin kami sarankan masuk di tunjangan BPD hanya saja dipaketkan untuk tunjangan BPD sendiri, untuk BPJS BPD sendiri, tinggal menambahkan paket untuk BPJS BPD. Seperti itu. Jadi kalau untuk kegiatan upah bulanan staf desa itu sama ya, bisa diinputkan pada operasional pemerintah desa, nanti tinggal menambahkan paket kegiatannya saja. Sesuaikan paket kegiatannya yaitu upah bulanan staf seperti itu. Kemudian dari Desa Sememu, jika tidak melakukan ekspor impor dari Siskudes 2024 ke 25, apa nantinya kita harus input perencanaan 2 kali?
Jika tidak melakukan ekspor impor, jika tidak melakukan ekspor impor ya tinggal langsung input saja di aplikasi 207. Langsung saja input mulai dari perencanaannya. Jadi tidak perlu ekspor impor. Kalau teman-teman yang sudah input di 2024 mungkin supaya menghemat waktu dan tidak perlu lagi input ulang, maka mereka teman-teman memilih untuk melakukan ekspor impor. Itu pilihan ya, boleh melakukan ekspor impor atau melakukan input langsung di aplikasi 207. Kemudian dari Tempurejo, mohon penjelasan terkait BPJS RT RW. Apakah harus dialokasikan tahun 2025 jika ADD tidak mencukupi dikarenakan ada penurunan? Wajib ya Pak ya? Iya, izin jawab, Mbak. RT RW. Iya, jadi secara tadi sudah kami sampaikan, secara perhitungan sudah dilakukan perhitungan, meskipun ada yang turun, tetapi pemenuhan kebutuhan dasarnya itu sudah terpenuhi. Ya, mungkin yang akan turun adalah nanti terkait dengan karena prioritas yang terakhir adalah operasional kantor. Kenapa operasional kantor menjadi prioritas yang keenam? Itu dikarenakan di dalam Undang-Undang APBN maupun di dalam Peraturan Menteri Desa sudah disebutkan jika DD persentase 3% itu bisa digunakan untuk operasional perkantoran. Jadi ada dukungan anggaran yang sebelumnya DD tidak boleh untuk operasional perkantoran sudah bisa digunakan 3%, maksimal 3% untuk perkantoran. Jadi uang fiskal sudah insya Allah sudah mencukupi ya, meskipun ada beberapa desa mengalami penurunan, tetapi pemenuhan kebutuhan tadi sudah kita lakukan perhitungan. Jadi kesimpulannya adalah Mbak Anissa, untuk tahun 2025 tetap wajib ya untuk BPJS Ketenagakerjaan bagi RT RW karena sudah kita lakukan perhitungannya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Dari Tempurejo sudah dijawab oleh Pak Aksan. Kemudian dari Desa Kelakah, terkait peningkatan aparatur desa rencananya tahun depan ke IKN, apakah betul akan dilaksanakan tahun 2025? Mengingat ADD tahun 2025 ada penurunan. Kalau untuk ke IKN, Pak. Kita tidak bisa jawab ya itu ya. Monggo ya. Itu bukan ranah kami sebetulnya. Ya, kami terlalu dalam itu ya. Ya, monggo. Itu bukan ranah kami. Kalau mau menggunakan sumber dana apa, monggo nanti disesuaikan. Ya. Itu bukan ranah kewenangan kami untuk menjawabnya. Jadi kalau itu mungkin langsung ke pimpinan ya. Ini coba kami koordinasikan. Tapi bukan ranah kewenangan kami untuk menjawab itu. Terima kasih. Baik. Selanjutnya dari Desa Kucialit. Mohon untuk besaran BPJS Ketenagakerjaan yang dianggarkan di APBDes berapa persen dan yang dipotong siltap berapa persen. Masih sama ya dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi yang dari ADD atau dari APBDes itu 6,24%-nya, yang dari siltap itu 3%-nya. Tadi sudah saya sampaikan 6,24-nya berapa dan 3%-nya itu yang terdiri dari 2% dan 1%, JHT sama JP. Itu yang dipotong dari siltap. Dari Desa Kelakah, izin bertanya lagi terkait jumlah ADD tahun 2025 ini merupakan pagu tetap atau akan berubah ketika PAK. Jumlah ADD yang sudah diseri surat cegah ya. Jumlah ADD yang sudah yang sudah ada suratnya itu dari surat Sekda ini yang nomor 2829. Apakah itu yang dimaksud? Kalau itu jadi selama tidak ada edaran terkait jumlah ADD ya kita tetap memakai dari surat Sekda yang nomor 2829.
dari Tambarjo, mohon izin bisa tolong dijelaskan terkait pengembalian dana yang tidak jadi direalisasikan karena digeser ke kegiatan lain. Terima kasih. Wah, ini sudah di penata usahaan ya. Kalau harus menjelaskan dengan menggunakan aplikasi 2025 sepertinya masih belum ada data. Kalau nanti terkait di 2024 atau gimana ini ya. Jadi untuk pengembalian dana yang tidak jadi direalisasikan karena digeser ke kegiatan lain. Kalau saya sampaikan secara alur, jadi jika itu kegiatannya sudah di SPP-kan, sudah dibuat SPP-nya dan sudah dicairkan, maka uang tersebut harus di input kembali pada pengembalian. Jadi input pengembalian kegiatan dulu, kemudian setorkan ke bank, baru untuk kegiatan yang lain itu dilakukan PAK ya. Kalau memang mau digeser ke kegiatan lain, jadi untuk kegiatan yang lain. Dianggarkan untuk kegiatan yang lain, kemudian direalisasikan. Jadi pengembalian dulu, kemudian disetorkan ke bank, setelah merubah penganggarannya saat PAK, baru bisa direalisasikan. Selanjutnya, Devia Kalisemut. Yang DD yang 3% itu untuk apa saja? Itu sudah ada di regulasinya ya. Sudah ada PMK-nya, monggo dibaca kembali untuk DD yang 3%. Dan perlu saya tambahkan bahwa itu untuk dana desa di Undang-Undang Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025, APBN tahun anggaran 2025. Izin saya share screen ya. Undang-Undang 62. Berarti duduk PMK. Sudah terlihat? Iya. Ya, dana desa peruntukannya di dalam APBN di sudah terlihat ya. Tampak Mas Yusuf di pasal 14 ya. Di pasal sudah. Mas Yusuf bisa terlihat? Bisa, Bos. Bisa. Pasal 14 ya sudah disebutkan bahwa di ayat 5 dana desa penggunaannya adalah huruf A sampai dengan huruf H ya. Penanganan kemiskinan ekstrim dengan penggunaan dana desa paling tinggi 10% BLT ya. Target keluarga penerima manfaat adalah data dari pemerintah. Jadi nanti data P3KE ya, stunting tetap, ketahanan pangan tetap ya. Kemudian pengembangan potensi keunggulan desa, pemanfaatan teknologi informasi, PKTD, ya PKT juga tetap masih tetap dan sektor prioritas lainnya. Nah di ayat 6 dana desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah desa paling banyak 3% dari pagu dana desa setiap desa. Rinciannya ya nanti tetap menunggu rincian penggunaannya nanti seperti apa itu tetap menunggu peraturan Menteri Keuangan. Tapi untuk sementara bisa di peraturan Menteri Desa ya, 7 tahun 2023. Itu yang bisa saya tambahkan Mbak Risa. Oh, enggak, Pak. Siap. Terima kasih. Itu ya untuk penggunaan dana desa yang 3% mengacu dari Undang-Undang 62 nih, Pak, tahun 2025 pada pasal 14 tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Aksan. Untuk selanjutnya dari Desa Sombo. Untuk BPJS Ketenagakerjaan RT RW, kalau memang wajib, mohon DPMD bersurat ke Kepala Desa. Ya, ini bagian dari sosialisasi sebenarnya. Ya, dan BPJS Ketenagakerjaan itu sudah merupakan kewajiban yang ada di dalam undang-undang juga, ya. Dan itu bisa dicek dan dicek di mulai Permendagri 15 2024 ada lampirannya, ya.
15/2024 itu penyusunan APBD 2025. Untuk Jadi awal. salah satunya adalah penggunaannya untuk penganggaran BPJS Ketenagakerjaan, termasuk di surat Sekda Prof tanggal 26 September, di mana sebenarnya bukan hanya RT RW saja, tetapi kader Posyandu, kader PKK itu juga menjadi ranahnya untuk dianggarkan di dalam APBDes. Tapi karena DD-nya perhitungannya tidak cukup untuk saat ini masih di dalam RT RW. Ya. Jadi nanti kami untuk itu di teman-teman kecamatan pada saat nanti lakukan evaluasi bisa dicek dan dicek, termasuk nanti kami pada saat belum posting kami akan melakukan pengecekan terkait dengan kebijakan ADD di tahun 2025 ini. Jadi nanti kami akan sebelum posting nanti eh, dicek khususnya data yang terkait dengan kebijakan ADD. Itu yang bisa saya sampaikan untuk Desa Sumbo. Terima kasih. Sudah jelas ya untuk Desa Sombo. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman yang masih belum jelas. Monggo silahkan. Baik, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Eh, Seperti biasanya, sebelum kita akhiri, kami meminta waktunya untuk on kamera terlebih dahulu, karena untuk dokumentasi. Oh iya. Oke, monggo yang belum di on kamera. Ini tem- wajah-wajah teman-teman dan ibu-ibu, bapak-bapak yang akan menghadapi tahun 2025. Semoga lebih baik. Apa? Eh, Baik, hitungan ketiga, Atuna akan mengambil foto. Baik, 1, 2, 3. Baik, yang untuk halaman kedua. 1, 2, 3. Baik, yang terakhir. 1, 2, 3. Rekor. Eh, Sudah. Siap, baik, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu peserta webinar online. Eh, saya juga berterima kasih pada Ibu Risa selaku narasumber pada hari ini, dan terima kasih pada Bapak Aksanul Inam selaku Kabid Bina Pemdes. Baik, saya bertugas MC pada hari ini. Mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.